Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cantika Maharani. Saya akan menjelaskan tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah. Apa itu standar proses? Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan kan sudah dibahas di SI. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran. Karakteristik pembelajaran pada setiap satuan pendidikan terkait erat pada standar kompetensi lulusan dan standar isi. Standar kompetensi lulusan memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai. Standar isi memberikan kerangka konseptual tentang kegiatan pembelajaran dan pembelajaran yang diturunkan dari tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi. Jadi inilah karakteristik pembelajaran pada kelas yang akan diadakan antara guru dan si pelajar. Selanjutnya, perencanaan pelajar. Yang pertama, perencanaan pelajar itu ada desain pembelajaran. Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi, RPP itu adalah singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang mengacu pada standar isi. Perencanaan pembelajaran tersebut meliputi berbagai macam seperti penyusunan rencana pelaksanaan, habis itu penyiapan media, penyiapan media untuk menjadi sumber belajarnya seperti buku, seperti internet, lalu peringkat penilaian pembelajaran dan skenario pembelajaran, lalu penyusunan silabus dan RPP disesuaikan dengan pendekatan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Yang kedua, ada silabus. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran. Jadi silabus inilah sebagai dasar pembelajaran. Jadi dari silabus ini guru itu melihat materi-materi apa yang akan disampaikan kepada siswa, apakah itu menggunakan teknik apa gitu, apakah dia tertulis, ujian, atau dia praktek, itu tertulis di silabus. Silabus ini pada dasarnya dikembangkan berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan pola pembelajaran pada setiap tahun ajaran tertentu. Identitas sekolah meliputi nama satuan pendidikan dan kelas. Yang pertama ada kompetensi inti, kompetensi dasar, tema, materi pokok, penilaian, dan sumber belajar. Kompetensi inti merupakan gambaran mengenai kompetensi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Yang nomor 2 adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar inilah kemampuan spesifik dari siswa tersebut, lebih spesifik dibandingkan dengan kompetensi inti yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan, dan muatan mata pelajaran. Yang ketiga ada tema. Tema ini hanya termasuk ke dalam pendidikan dasar, tetapi pendidikan dasar pada SD, tidak untuk SMP, SD, MI, SDLB, paket A, dan sederajat. Yang keempat ada materi pokok. Materi pokok inilah yang akan guru sampaikan kepada siswa, dan materi pokok ini juga disebut dengan sumber ajar guru untuk siswa. Yang kelima penilaian. Apabila materi tersebut sudah disampaikan, maka guru harus mempunyai penilaian pada siswa tersebut.
Yang keenam ada sumber belajar melalui buku, internet, lingkungan, dan lain-lain. Sumber pembelajaran lainnya yaitu RPP. Rencana pembelajaran ini adalah kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP lebih dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya untuk mencapai kompetensi dasar atau KD. Jadi RPP ini termasuk ke dalam silabus. Silabus itu menjelaskan tentang materi, praktek atau ini, tapi kapan itu sudah dijadwalkan oleh RPP. Dalam satu semester ada berapa tatap muka, ada berapa kali pertemuan, itu diatur oleh RPP. Komponen RPP itu terdiri dari identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas atau semester, materi pokok atau alokasi waktu, jam berapa mulai pembelajaran, jam berapa keluar, hari apa, itu tersedia di RPP. Tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Oke, ini ada beberapa prinsip penyusunan RPP. Dalam penyusunan RPP itu ada 8. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensial, minat, dan lain-lain. Yang kedua, ada partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, ada berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian, dan lain-lain. Selanjutnya, ada pengelolaan kelas dan laboratorium. Pada pengelolaan kelas dan laboratorium, guru wajib menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dalam menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya serta mewujudkan kerukunan dalam kehidupan bersama. Jadi guru ini adalah patokan. Guru adalah orang yang ditiru oleh peserta didik. Jadi guru itu harus menjadi teladan yang baik. Yang kedua, guru wajib menjadi teladan yang baik peserta didik dalam menghayati, mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai. Tidak hanya dalam agama, juga tentang kehidupan sosial, kewarganegaraan, disiplin, jujur, seperti kepribadian. Lalu guru menyesuaikan pengaturan tempat duduk peserta didik dan sumber daya lainnya. Guru lah yang mengatur kelas, mengatur tempat, mengatur bagaimana mengarahkan dalam kelas, guru yang mengatur jadwal piket. Lalu volume dan intonasi guru harus jelas agar siswa itu mengerti apa yang dibilang oleh guru. Yang kelima, guru wajib menggunakan kata-kata santun, lugas, dan mudah dimengerti oleh peserta didik. Supaya guru itu tertarik, supaya murid itu tertarik dengan apa yang dijelaskan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran itu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, media, sumber belajar. Yang pertama ada sikap. Sikap itu sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah afeksi, mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki melalui aktivitas mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, hingga menciptakan. Yang ketiga ada keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan menciptakan. Yang terakhir ada kegiatan menutup. Dalam kegiatan menutup ini, guru bersama dengan peserta didik secara individual
Bisa juga dengan kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi, atau guru juga bisa melakukan penyimpulan dari semua yang sudah dijelaskan oleh guru dan memberikan pesan-pesan yang baik terhadap peserta didik. Yang selanjutnya ada pengawasan proses pembelajaran. Prinsip dalam pengawasan itu adalah objektif dan transparan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan. Yang kedua ada sistem dan estimasi pengawasan. Sistem pengawasan internal dilakukan oleh kepala sekolah, pengawas, dan dinas pendidikan. Kepala sekolah, pengawas, dan lembaga penjaminan mutu pendidikan melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan mutu. Kepala sekolah dan pengawas melakukan pengawasan dalam bentuk supervisi akademik dan supervisi manajerial. Ini ada proses pengawasan seperti pemantauan, supervisi, pelaporan, dan tindak lanjutnya. Yang pertama itu adalah pemantauan. Pemantauan kelas, pemantauan sekolah, pemantauan dana-dana atau sistem yang ada di sekolah tersebut. Lalu diadakanlah supervisi. Sudah mendapat hasilnya maka dibuatlah laporan. Sudah dilaporkan maka adanya tindak lanjut. Penilaian dan proses hasil dan belajar. Penilaian proses dan hasil belajar itu dapat menggunakan pendekatan penilaian authentic assessment yang menilai kesiapan peserta didik, proses dan hasil belajar secara utuh. Hasil penilaian autentik digunakan untuk guru untuk merencanakan program atau perbaikan atau remedial pembelajaran, pengayaan, enrichment, atau pelayanan konseling. Oke, baiklah, cukup sekian penjelasan dari saya.